Kamu beruntung kalau berhasil menjadi pimpro proyek itu, Leo. Saya sangat mengharapkan dukungan dari Pak Sudarmanto. Saya pasti mendukung kamu, asal kamu mau memenuhi keinginanku. Katakan saja, Pak. Saya pasti akan memenuhinya, jika saya sanggup. Kamu pasti sanggup. Ayolah kita pergi. Sekalian singgah di rumahmu. Aku kepingin makan di rumahmu. Toh kamu tidak keberatan, bukan? Tentu saja tidak, Pak. Ayo, mari. Ayo. Silakan, Pak. Mari. Ya. Wanda, coba kemari sebentar. Lihat siapa yang datang. Silakan duduk, Pak. Wanda. Halo, sayang. Pak Sudarmanto ingin makan siang bersama kita. Kamu tidak keberatan kan untuk menyiapkannya? Tolong ya, sayang. Istrimu sangat cantik, Leo. Kalau saja aku mendapatkan istri seperti dia, aku pasti akan lebih sering berada di rumah. Bapak bisa saja. Kenapa Bapak tidak kawin lagi? Bapak kan kaya, punya jabatan penting di perusahaan. Meski Bapak duda, saya rasa tidak sulit untuk mencari istri yang cantik. Kawin itu gampang, Leo. Cuma wanita yang akan aku kawini itu yang sulit aku dapat. Masa, Pak? Aku ingin wanita seperti Wanda, istrimu itu, Leo. Kamu pasti mengerti maksudku, Leo. Aku tidak memintamu untuk menceraikan Wanda agar dapat menikah denganku. Aku hanya butuh pengorbananmu. Maksud Bapak? Ya, begitulah. Kita melakukan semacam barter. Aku memperjuangkan kamu memperoleh jabatan sebagai pimpro untuk memenuhi ambisimu. Dan sebaliknya, kamu memperjuangkan aku bagaimana caranya. Tapi Pak, apa tidak ada cara lain untuk bisa memenuhi keinginan Bapak? Tidak ada. Aku tidak butuh uang. Aku duda tanpa anak. Hartaku sudah lebih dari cukup untuk diriku. Yang kubutuhkan adalah kesenangan. Dan itu aku harapkan dari istrimu, Leo. Aku tidak memaksa. Ini hanya sekedar usul. Kalau kamu tidak mau, ya terserah. Soal pimpro proyek itu, tidak usah kamu harapkan lagi. Ya, kalau begitu aku pulang sajalah. Pak, apa Bapak yakin berhasil memperjuangkan saya menjadi pimpro proyek itu? Kamu kan tahu, selama ini Pak Utoyo selalu tunduk dan mendengar nasihatku. Tentunya dalam soal ini, dia pasti menuruti nasihatku untuk memilihmu. Aku tidak memaksa. Bagaimana, Leo? Kita barter? Kalau begitu, saya harap pengorbanan saya tidak sia-sia, Pak. Persis. Tidak sia-sia aku memilihmu. Kamu memang pantas untuk diandalkan. Aku suka loyalitasmu, Leo. Makanan sudah siap, Mas. Mari, Pak. Kita makan dulu. Silakan. Ayo, sayang. Silakan duduk, Pak.
Silakan, Pak. Masa aku tidak diambilkan? Aku juga mau dong dilayani. Wanda, tolong ambilkan nasi buat Pak Sudarmanto. Wanda, Pak Sudarmanto ini kan tamu kita. Apa salahnya kalau kita melayaninya? Ya, tidak salah. Apa yang diucapkan Leo. Ayo ambilkan. Terima kasih. Aku hanya butuh pengorbananmu. Bagaimana kalau kamu merelakan Wanda? Ya, begitulah. Kita melakukan semacam barter. Aku memperjuangkan kamu memperoleh jabatan sebagai Pimpro untuk memenuhi ambisimu. Aku tidak butuh uang. Aku duda tanpa anak. Hartaku sudah lebih dari cukup. Apalagi untuk diriku. Yang kubutuhkan adalah kesenangan. Dan itu aku harapkan dari istrimu, Leo. Bagaimana, Leo? Aku tidak memaksa. Kita barter. Mas, kenapa belum tidur? Aku belum ngantuk, Wanda. Sepertinya Mas memikirkan sesuatu. Mas masih memikirkan proyek besar itu. Mas yakin kalau Pak Sudarmanto bisa membantu Mas? Selama ini beliaulah yang selalu membantuku. Karena tanpa bantuannya, Wanda, tidak mungkin karirku bisa nanjak seperti ini. Apakah mungkin Bapak Sudarmanto bisa mempengaruhi Dewan Direksi melalui Pak Utoyo, Mas, untuk menunjuk Mas sebagai pimpinan proyek itu? Aku yakin, Wanda. Dalam pandanganku di perusahaan itu, keterampilanku ini termasuk jajaran atas. Dan Pak Sudarmanto berteman dengan Pak Utoyo sejak kecil. Sedangkan 80% saham perusahaan itu milik Pak Utoyo. Jadi, kalau Pak Utoyo setuju, semuanya pasti setuju. Apa yang bisa saya lakukan untuk melancarkan keinginan Mas Leo? Apakah Mas ingin saya merayu Pak Sudarmanto? Tanpa kamu rayu, dia sudah tertarik sama kamu. Kalau saya harus menolong Mas, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan, Mas? Kamu tulus? Benar mau membantuku? Pak Sudarmanto menginginkan kamu. Mas tega membiarkan saya bersama Pak Sudarmanto? Sebenarnya aku berat mengatakan hal ini, Wanda. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku sudah kepalang melangkah. Dan Pak Sudarmanto selalu memberiku dorongan. Padahal aku tahu semuanya ada pamrih di belakangnya. Apakah tidak ada cara lain, Mas? Selain mengorbankan diriku. Aku ini kan istrimu. Tak ada suami yang merelakan istrinya disentuh oleh orang lain. Tapi demi karirku, kita harus mengorbankan perasaan dan juga harga diri. Apakah Mas yakin Bapak Sudarmanto sungguh-sungguh akan memenuhi janjinya? Aku yakin, Wanda. Kapan Mas akan mengatur pertemuan saya
dengan Pak Sudarmanto. Kamu sungguh-sungguh, Wanda? Nat, Bapak ada? Ada, masuk aja. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Oh, Leo. Boleh saya bicara? Silakan, Leo. Sepertinya ada kabar baik yang mau disampaikan padaku. Benar, Pak. Wanda menyetujui permintaan Bapak. Bagus. Bagus. Aku tahu kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena belum tentu ada proyek sebesar ini lagi. Iya, Pak. Kalau begitu, biarlah saya dan Wanda yang akan mengatur waktunya. Kalau begitu, siang ini juga aku pergi ke rumah kamu. Dan telepon Wanda, agar dia bersiap menunggu aku. Siang ini juga, Pak? Buat apa ditunda lagi? Selagi Wanda mau, secepatnya saja rencana ini kita laksanakan. Teleponlah dia. Katakan aku akan datang ke rumahmu siang ini juga. Kan di rumahmu tidak ada siapa-siapa selain dia. Benar, Pak. Kami tak punya pembantu. Wanda selalu mengerjakan pekerjaan rumahnya seorang diri. Nah, tunggu apa lagi? Teleponlah. Ayo, ayo telepon. Ayo. Ayo telepon. Ayo. Halo? Halo, Wanda. Oh, Mas. Ada apa, Mas? Siang ini Pak Sudarmanto akan datang ke rumah untuk menemuimu. Apa? Siang ini? Iya, siang ini. Kamu diminta bersiap-siap. Baiklah, saya tunggu. Tapi, Mas ikut kan? Tentu tidak, Wanda. Aku tidak akan tahan. Biarlah Pak Sudarmanto sendiri yang akan datang ke sana. Begitu dia pulang, kita akan melupakan semua apa yang pernah kita kerjakan. Selamat siang. Boleh saya masuk? Silakan. Wanda, bukankah Leo sudah menelpon kamu?
Bagaimana, Pak? Apa saya langsung ke tujuan? Iya. Saya kira kita tidak perlu membuang waktu. Aku pun bisa betah seperti Leo. Kalau aku punya istri cantik seperti kamu. Bapak datang kemari untuk meminta saya layani. Sekarang, saya harus melayaninya bagaimana? Aku sendiri sudah lama tidak punya istri. Jadi, aku tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapi seorang istri. Aku sudah lupa. Bapak hanya menginginkan tubuh saya. Tapi jangan mimpi untuk mendapatkan pelayanan saya sebagai seorang istri. Oke. No problem. Sebagaimana layaknya seorang suami, aku minta dilayani sepuas-puasnya. Kalau Bapak minta pelayanan dari saya, sekarang juga saya akan melayani Bapak. Saya rasa pekerjaan saya sudah selesai, Pak. Saya khawatir kalau ada orang datang melihat kita. Dan mereka akan tahu perbuatan kita. Oh ya? Saya juga ada pekerjaan di kantor. Terutama tentang ambisi Leo, suamimu.